kawanku, selamat bertemu kembali. Tonton terus video saya ya. Usahakan jangan di skip, simak videonya baik-baik. Oke. Tonton terus videonya. Halo kawanku, di video kali ini saya ingin memberikan tips pada bulu burung yang pernah dilepaskan secara paksa. Itu kadang bisa mengakibatkan bulu burung itu tidak langsung tumbuh kawanku. Itu kadang orang berpikirnya wah gampang, nanti bisa aja tumbuh lagi. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Dulu itu saya pernah kawanku ya membeli satu ekor murai batu Borneo, dimana murai batu Borneo itu sebenarnya burungnya prospek kawanku ya untuk dipelihara dan untuk dikonteskan. Jadi setelah saya lihat burungnya, kan saya lihatnya itu di salah satu media online ya, saya belinya. Jadi di situ saya cuman ngelihat foto, dan setelah saya lihat ke rumahnya, di sana saya kaget kawanku. Jadi bulu ekornya itu yang lain itu hampir semuanya udah gugur. Jadi kan murai batu itu yang ekor hitam itu kan jumlahnya ada biasanya 4, yang itu kadang 4 juga yang putih. Jadi yang bulu ekor itu yang tersisa itu cuman bulu ekor hitam aja lagi yang tertinggal kawanku. Cuman dua helai bulu kawanku ya yang tertinggal. Jadi kata teman saya itu waktu itu, udah cabut aja, nanti gampang tumbuh aja lagi, bilangnya gitu kawanku ya. Jadi setelah itu saya pulang kawanku, saya langsung praktekkan kawanku, bilangnya kalau cabut itu langsung tarik aja kawanku ya ekornya. Jadi bulu itu dipegang gini, langsung ditarik kawanku sekuatnya. Jadi setelah lepas kawanku ya, saya diamkan ya itu burungnya 1 minggu, 2 minggu, kok nggak ada perubahan kawanku ya. Sampai 1 bulan masih aja kawanku nggak ada perubahan. 6 bulan nggak ada tumbuh juga kawanku. Jadi yang ekor-ekornya yang kemarin yang udah gugur sebelum yang saya cabut itu, yang lainnya itu ekornya udah tumbuh kawanku. Cuman yang ekor yang saya cabut itu kawanku nggak ada tumbuh-tumbuh. Sampai 1 tahun saya biarkan, tetap aja kawanku. Jadi bingung saya kawanku. Saya coba ya menggunakan vitamin potok bulu itu kawanku ya. Saya gunakan vitamin itu, nggak mempan juga kawanku. Jadi habis itu saya periksa ya itu di ekornya itu. Ternyata waktu saya cabut itu kawanku, itu darah itu mengering kawanku. Jadi hampir 1,5 tahun kawanku kemarin itu saya baru tahu gimana cara mengatasinya. Jadi burungnya itu udah drop kawanku. Jadi kayak seperti jadi bakalan lagi kawanku. Udah gimana ya, takut bunyi kawanku setelah kemarin saya cabut dulu itu ya. Jadi setelah saya tengok lagi kan, ternyata itu ada penyumbatan kawanku. Itu darahnya itu. Jadi kalau kawanku semua mau cabut bulu ekor burung, kan kemarin itu saya hampir nggak ada yang kasih tahu ya. Kalau dulu itu, ini kan pengalaman saya yang waktu dulu kawanku, sebelum ada orang rame pelihara kicau mania yang udah sering sharing kan. Kalau sekarang ini mudah, kalau dulu itu susah kawanku. Jadi
kita cari pengalaman sendiri-sendiri kawanku. Jadi perbanyak aja lagi kan kita maksudnya pelihara gimana cara merawatnya atau apa. Misalkan yang seperti ini bulunya tercabut atau gimana, itu kita mengalami sendiri kawanku. Dan ternyata itu orang yang cabut itu yang benar itu sebenarnya kalau mau cabut ekornya atau cabut bulu yang lain itu ini direndam kawanku. Jadi saya kawanku itu memeriksa bagian ekornya yang saya udah cabut kemarin itu setelah 1 tahun lebih nggak ada tumbuh juga kawanku. Teman saya yang kemarin itu waktu itu nyaranin cabut nggak apa-apa, itu malu sendiri kawanku setelah ngelihat burung saya nggak ada tumbuh ekornya. Jadi setelah itu kawanku ya, ini saya periksa, ternyata ini kan ada penyumbatan kawanku, bekas darahnya itu mengering kawanku. Jadi penting sekali kawanku ya, ingat kalau mau cabut ekor atau cabut bulu yang lainnya itu harus dalam air kawanku, biar darahnya itu nggak beku seperti ini kawanku. Tapi nggak usah khawatir kawanku. Jadi setelah saya pegang, saya gosok-gosok ini, itu mulai ada reaksi kawanku terhadap bulunya yang nggak tumbuh itu kawanku. Jadi saya coba pakai di tangan, ternyata ada reaksi. Dan ini kawanku ya tipsnya. Jadi saya itu gosok pakai sikat gigi kawanku, tapi ini sikat giginya cari yang agak kasar permukaannya ya, jangan yang lembut kawanku ya. Jadi setelah saya gosok kawanku setiap hari, jadi pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali. Jadi dikasih air, dimandikan, setelah itu digisik seperti ini kawanku. Ya, digosok seperti ini kawanku. Jadi setelah digosok nanti dibiarkan saja kawanku. Dan setelah saya lakukan metode ini, ternyata nggak nyampe 1 bulan ekor yang tadinya nggak tumbuh selama 1 tahun lebih kawanku akhirnya tumbuh kawanku. Dan burungnya itu pun waktu itu mulai kembali normal kawanku, udah nggak drop lagi. Jadi kalau bisa kawanku ya, kalau kondisi burung yang nggak tumbuh ekor atau itu bisa aja dicoba kawanku, dipraktekkan. Karena kalau bulu itu nggak tumbuh itu bisa mengakibatkan burung itu sakit kawanku. Jadi mungkin kalau bunyi itu berkurang kawanku. Itu saja kawanku tips saya. Jadi kalau misalkan bulu ekornya nggak tumbuh atau bulu sayap nggak tumbuh, itu gunakan aja kawanku ini sikat yang biasa kita gunakan untuk gigi, tapi cari permukaannya yang agak kasar. Kalau yang lembut itu agak lambat kawanku prosesnya, karena kan kalau digosokkan itu hampir nggak berasa. Tapi kalau yang kasar ini kan cepat kawanku membuka pori-porinya. Itu karena pori-pori yang di bulu itu kawanku tertutup kawanku. Jadi setelah nanti digosok 3 kali sehari kawanku, itu nggak nyampe 1 bulan kawanku bisa numbuh lagi, nanti tumbuh tulang bulu ekor itu akan kembali. Oke kawanku, itu saja tipsnya. Terima kasih.